seluruh jemaat Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita bisa bersama-sama beribadah sekalipun di rumah masing-masing. Ya, tapi kita tetap bersyukur, tetap bersuka cita karena kita mau merayakan kelahiran, merayakan kedatangan Tuhan kita, Tuhan Yesus ke dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, kami bersyukur. Mari kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Ya Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, hari yang baik yang Tuhan telah berikan, Tuhan telah kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Bapa, biar Tuhan dengan hati yang penuh dengan syukur, dengan sukacita kami mau memuji menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, mari dengan penuh sukacita kita mau sambut Tuhan kita, Sang Raja. Mari kita puji namanya.
mari dengan penuh sukacita kita mau nyatakan lagu ini bersama-sama, Sambut Sang Raja. Terima kasih Tuhan.
memang menghayati kasih-Mu yang besar dalam hidup kami, yang Kau tunjukkan dengan kedatangan-Mu ke dunia. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kita mau angkat pujian ini bersama-sama, kasih terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dan
indah buat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, yang Kau buktikan dengan kedatangan-Mu ke dunia ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk pribadi-Mu yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, biar kami mau siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan dalam setiap hati kami, biar urapan-Mu turun atas hamba-Mu, turun juga atas setiap kami Bapa yang beribadah pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan. Ya, merupakan sebuah anugerah sekaligus kehormatan untuk kita semua ya bisa berada di momen 25 Desember 2020 untuk merayakan Natal bersama-sama, saudaraku, ya. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kita belum tahu kapan akan berakhir. Ya, kita mau serahkan itu dalam kedaulatannya Tuhan sambil terus berdoa, saudaraku, ya. Nah, apapun yang terjadi kita patut bersyukur, ya, dan menjadi doa saya kita semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di dalam Tuhan. Natal, saudaraku, memang merupakan sebuah tradisi, tapi tradisi yang indah sekali, saudara. Kenapa? Sebab tradisi itu berasal dari sorga. Ya, ketika malaikat dan bala tentara sorga menaikkan puji-pujian bagi kemuliaan Allah. Ya, pada hari berita tentang kelahiran itu disampaikan kepada para gembala, saudaraku. Ya, jadi secara tradisi kita merayakan, tapi secara rohani lebih lagi kita belajar untuk menggali makna kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Ya, yang begitu syarat dengan makna. Nah, pada kesempatan ini juga sebelumnya saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ongki dan Ibu Grace bersama teman-teman dari komunitas di Arbit, ya, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempergunakan film pendek mereka dalam rangka Natal, ya, yang berjudul Menjelang 25 sebagai bagian daripada renungan ilustrasi, ya, bagi perayaan Natal kita kali ini, saudaraku, yang saya percaya akan memberikan inspirasi kepada kita semua. Itu sebabnya pada kesempatan ini saya menyampaikan renungan untuk kita hayati bersama-sama, dan renungan ini merupakan kolaborasi juga, ya, antara apa yang saya pikirkan tentang Natal dan film pendek ini. Jadi saya kasih judul, saudaraku, renungan kita adalah Damai Sejahtera Menjelang 25. Ya, Damai Sejahtera Menjelang 25. Mari kita akan membaca beberapa ayat yang sangat indah mengenai berita Natal di dalam Lukas 2 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Haleluya, haleluya. Semua kita yang diberkati oleh pembacaan ayat ini bisa berkata amin, amin, amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dari ayat-ayat tersebut yang kita sudah baca, ada dua bagian yang kita mau bersama-sama pelajari supaya makna Natal ini dapat kita mengerti, kita resapi, dan kita alami di dalam batin kita hari ini. Yang pertama adalah menyangkut tempat lahir dan tanda daripada juru selamat tersebut, yaitu Kristus Tuhan kita. Saudaraku,
tempat lahir dan tanda dari bayi Yesus ini bukanlah sesuatu yang bersifat kebetulan saja. Oh, kebetulan dia dilahirkan di kota Daud, di Bethlehem. Atau tandanya itu sekedar ya karena tidak ada tempat, kemudian harus lahir di kandang domba. Semua itu ada di dalam rancangan Allah yang luar biasa, sehingga mengandung makna yang luar biasa. Yang pertama dikatakan saudaraku, dia lahir di kota Daud. Kalau kita bandingkan dengan kitab Mika pasal 5 ayat 1, itu di Bethlehem, saudaraku. Ya, itu satu tempat yang kecil, saudaraku, dengan penduduk yang sangat sedikit. Nah, secara khusus saudaraku, menurut bukti sejarah, ya, Yesus dilahirkan di Bethlehem itu di satu kawasan yang disebut saudaraku Migdal Eder, saudaraku. Migdal Eder ini satu tempat yang sebetulnya sudah disebut di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-35 ayatnya yang ke-21, saudaraku. Saudara bisa membaca di sana. Nah, kawasan ini saudara kira-kira terletak sekitar 1000 kaki atau 1000 langkah dari Bethlehem, saudaraku. Nah, Migdal Eder ini dalam bahasa Ibrani punya pengertian, punya makna menara kawanan domba, saudaraku. Itu satu kawasan di mana domba-domba dipelihara, digembalakan, saudaraku. Dan domba-domba ini adalah kawanan domba yang khusus. Kenapa? Karena domba-domba ini dipelihara sedemikian rupa, digembalakan dengan sangat baik. Karena domba-domba ini akan dipersembahkan sebagai korban persembahan di bait Allah. Jadi menyangkut tempat, saudaraku, di kota Daud, di Bethlehem, di kawasan yang disebut Migdal Eder. Ternyata, saudaraku, mengandung satu makna yang luar biasa. Bahwa Yesus itu adalah anak domba Allah yang disediakan oleh Allah sendiri, saudaraku, untuk menjadi korban di kayu salib bagi keampunan dosa manusia. Itu sebabnya, saudaraku, waktu Yohanes Pembaptis melihat Yesus, saudaraku, dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut atau yang menghapus dosa dunia ini." Kenapa Yohanes Pembaptis bisa bicara seperti itu, saudaraku? Karena dia tahu Yesus dilahirkan di kawasan Migdal Eder dengan satu makna, dengan satu nubuatan. Dia yang akan dipersembahkan nanti untuk jadi korban penebusan dosa. Dia akan mengangkut dosa seisi dunia ini. Wow, katakan haleluya, saudaraku. Jadi dari tempatnya mengandung makna yang luar biasa. Yang kedua tandanya, ya, malaikat itu berkata kepada para gembala itu, tandanya engkau akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin. Nah, selama ini saudaraku kita memahaminya dan saya rasa tidak salah. Itu bukti daripada kesederhanaan. Bukti daripada betapa Yesus yang punya segala sesuatu menyerahkan haknya menjadi orang yang seolah-olah tidak memiliki sesuatu. Kelihatan sebagai penuh dengan kehinaan dan kemiskinan. Tetapi ternyata tanda ini, saudaraku, punya makna yang berbeda juga. Makna yang lain. Apa itu, saudaraku? Ternyata domba-domba di kawasan Migdal Eder itu, saudaraku, ketika mereka melahirkan, saudaraku, maka anak domba itu, saudaraku, akan diperlakukan dengan sangat khusus, ya, supaya anak domba ini, saudaraku, tidak luka, tidak lecet, saudaraku. Ingat, saudaraku, semua yang dipersembahkan kepada Tuhan haruslah domba yang tidak bernoda, yang tidak bercacat. Makanya dari sejak domba itu dilahirkan, saudaraku, supaya tidak
cacat, tidak terluka karena mau dipersembahkan nanti, maka dibungkus dengan lampin. Wow. Jadi seperti itulah bayi Yesus dibungkus dengan lampin. Kenapa? Karena kelak dia akan dipersembahkan sebagai satu persembahan, korban persembahan yang berbau harum, yang tidak bernoda, yang tidak bercacat di hadapan Allah. Sungguh kita bersyukur, saudaraku, memiliki saudaraku pengertian seperti ini yang akan membuat kita makin yakin. Sungguh juru selamat cuma satu saja, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan tanda berikutnya kita juga sudah tahu, dikatakan dia dibaringkan di dalam palungan, tempat makan daripada domba-domba itu. Saudaraku, Yesus pernah berkata, tubuhnya adalah benar-benar makanan, darahnya adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan tubuhnya, minum darahnya, dia akan beroleh hidup yang kekal, dan dia akan dibangkitkan pada waktu Yesus datang kali yang kedua. Jadi ini menunjukkan Yesus itu makanan bagi jiwa kita, makanan yang menyelamatkan. Itu sebabnya, saudaraku, mari hal ini membuat kita makin sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, yang perlu kita pelajari adalah respon dari malaikat dan bala tentara sorga atas berita ini. Saudara, dikatakan mereka memuji Allah, saudaraku. Jadi satu perayaan, saudaraku. Jadi Natal itu juga sebuah perayaan yang indah. Mari kita bersukacita sekalipun pandemi COVID-19 ini belum akan berakhir, saudaraku. Karena sukacita itu bukan datangnya dari luar, saudaraku. Sukacita itu dari dalam kita, saudaraku. Firman Allah berkata, sukacita yang dari Tuhan, itu yang menjadi kekuatan kita. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Nah, pujian kepada Allah atas rahmat-Nya yang begitu besar. Ada dua bagian di sini, saudara. Dikatakan kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Saudaraku, rancangan Allah yang luar biasa yang sebelum dunia ini dijadikan sudah ada di hatinya Allah. Dan hari itu merupakan momen, saudaraku, apa yang sudah dijanjikan itu digenapi. Katakan haleluya, haleluya. Saudara, kalau sebuah janji digenapi, alangkah sukacitanya, saudaraku. Dan apalagi itu janji yang daripada Allah. Dan sukacita itu perlu dikembalikan kepada Dia dalam bentuk pujian bagi kemuliaan Allah. Makanya malaikat dan bala tentara sorga itu mengatakan kemuliaan Allah, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Wow, di tempat yang maha tinggi, yang tidak terjangkau oleh manusia. Tetapi bukan hanya, saudaraku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi yang dinyanyikan, saudaraku, tetapi juga dikatakan dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya, dalam salinan yang lain punya pengertian, ya, di antara manusia yang mau mengikuti kehendaknya. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya, yang mau mengikuti kehendaknya. Kenapa, saudaraku? Sebab Allah telah memberikan sesuatu yang sangat penting. Pemberian dari sorga, pemberian dari Bapa yang kekal. Satu pemberian yang akan memberikan damai sejahtera kepada dunia ini, saudara. Nah, syair lagu ini pendek saja, saudaraku. Namun syarat, ya, dengan makna yang luar biasa. Kemuliaan Allah di sorga dan damai sejahtera di bumi. Yang apa, saudara? Dihubungkan atau dijalin melalui apa, saudaraku? Kelahiran daripada Yesus Kristus, anak domba Allah,
yang akan mengangkut, menghapus dosa dunia ini. Jadi di sini saudara ada satu perpaduan yang harmonis di antara saudaraku makhluk-makhluk sorgawi, penghuni sorga dengan mereka yang di bumi. Saudaraku, adalah kehormatan bagi para gembala yang sederhana itu, yang saya percaya saudaraku menurut bukti sejarah mereka juga mengerti saudaraku bahwa Mesias akan datang, akan dilahirkan. Ada yang mengatakan bahwa mereka juga mengerti di kawasan Migdal Eder itu nanti akan datang Mesias. Seperti yang sudah dituliskan oleh salah satu targum mereka, Targum Jonathan, saudaraku. Nanti di Migdal Eder itu pada hari-hari terakhir akan datang Sang Raja Mesias. Itu saudaraku. Itu sebuah kehormatan bagi para gembala sebagai wakil dari penghuni di bumi ini. Jadi dalam peristiwa kelahiran itu ada perpaduan yang harmonis di antara penghuni sorga dan mereka yang di bumi. Gara-garanya satu, Kristus saja. Sorga dan bumi terhubung, saudaraku, melalui Kristus. Dan itu sudah dinubuatkan waktu Yakub bermimpi melihat tangga dari bumi ini yang ujungnya sampai ke langit. Dan dia melihat malaikat naik turun di situ. Yesus berkata kepada Nathanael, kamu akan melihat itu. Bagaimana malaikat naik turun kepada anak manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi saudara, berita kelahiran Yesus adalah berita yang luar biasa. Itu memberikan satu kesempatan yang begitu ajaib antara penghuni sorga dengan dunia ini, antara sorga dengan bumi ini bisa terjalin. Wow, yang diberkati katakan amin. Dan saudaraku, kata damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya, yang mau mengikuti kehendaknya. Kata damai sejahtera itu dalam bahasa Yunaninya ditulis eirene, bacanya irainai. Saudaraku, di dalam bahasa Ibrani ditulis shalom. Nah, kita semua mengerti. Kata itu punya arti damai sejahtera, sentosa, aman, perdamaian, ketenangan, karena ada perdamaian antar individu. Ya. Saya membayangkan individu, Allah, dan kita juga sebagai manusia. Iman itu harus secara pribadi kepada Allah. Ya, nggak bisa ikut-ikutan. Ya, dikatakan apa lagi? Sebuah harmoni. Waduh, saudaraku, harmoni itu satu apa, saudara? Keserasian, kerukunan. Dikatakan juga keadaan tenang dari jiwa yang dijamin keselamatannya melalui Kristus. Saudara, biar kiranya berita Natal ini, bagi yang belum membuka hati bagi Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, saya berdoa biar hari ini saudara boleh membuka hati bagi Dia. Dan saudara akan mengalami damai sejahtera. Keadaan tenang dari jiwa yang dijamin keselamatannya melalui Kristus. Nah, kata ini, saudara, kata shalom, kata damai sejahtera ini digunakan lebih dari 200 kali dalam perjanjian baru, saudara. Allah mau damai sejahtera itu melimpah dalam hidup kita. Ya. Nah, salah satunya di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 5. Saudara, dikatakan di sana, saudaraku, kalau kamu memasuki rumah, katakan lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Ya, jadi Yesus perintahkan kepada muridnya kalau masuk ke dalam satu rumah, katakan dulu shalom. Ya, artinya damai sejahtera Allah bagi rumah ini. Ya. Nah, saya memikirkan perkataan Tuhan Yesus ini. Tiap memasuki rumah, murid-murid itu harus berkata shalom. Artinya, Yesus menghendaki
Allah menghendaki agar setiap rumah atau setiap keluarga mengalami shalom, saudaraku. Yang setuju katakan amin. Mengalami damai sejahtera dari Allah. Jadi saudara, Natal bukan sekedar perayaan saja atau sebuah tradisi yang dirayakan, tetapi Natal perlu dimaknai sebagai sesuatu yang perlu kita gali maknanya, kita resapi, lalu bukan hanya itu, perlu kita alami. Nah, dalam konteks ini adalah damai sejahtera Allah yang saya percaya diberikan kepada kita supaya apa? Semua itu bisa mendatangkan perdamaian di antara individu, di antara saudara bersaudara. Ya, ada satu harmoni, keserasian, ada kerukunan di dalam hubungan kita satu sama lain. Nah, terutama saudaraku di dalam keluarga kita masing-masing. Saudaraku, di masa pandemi COVID-19 ini ada begitu banyak cerita tentang keluarga, saudaraku. Baik cerita yang manis maupun cerita yang pahit, saudaraku ya. Di tengah situasi yang sukar ini, suami istri barangkali mengalami tekanan secara ekonomi. Saudaraku, keluarga mereka merasa sukar ya dalam hal ekonomi sehingga menimbulkan tekanan. Suami istri sering marah-marah satu dengan yang lain. Stres di dalam keluarga. Orang tua mudah marah sama anak-anak. Anak juga tidak menghormati orang tua. Bahkan di situasi pandemi ini barangkali ada istri yang main chatting nggak tahu sama pria lain, saudaraku. Akhirnya kebablasan. Juga bapak-bapak barangkali chatting sama wanita lain. Karena kebanyakan banyak waktu, saudaraku, dengan gadget, dengan smartphone. Wah, mulai ada affair, saudaraku, yang menimbulkan keretakan-keretakan di dalam keluarga. Tekanan yang berat membuat keretakan itu bisa saja, saudaraku, mulai berpikir mau cerai, mau pisah. Dan itulah warna sebetulnya, saudaraku, yang umum di dalam keluarga di dunia ini. Tapi di tengah masa pandemi ini mungkin makin hebat, saudaraku. Itu sebabnya perlu shalom yang Allah inginkan ada di dalam setiap rumah atau keluarga, dialami oleh kita semua pada Natal kali ini. Yang setuju katakan amin. Saudaraku, Rasul Paulus, saudaraku, menubuatkan, saudaraku, di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 3, bahwa pada akhir zaman ini akan datang masa yang sukar. Dan masa yang sukar itu termasuk dialami di dalam keluarga, saudaraku. Ya, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 3a, ya. Kita akan baca bersama-sama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, dan selanjutnya. Saya mencatat sebuah komentar untuk beberapa ayat yang Paulus tadi sampaikan. Catatan itu begini, saudara. Pada hari-hari terakhir, orang percaya akan menghadapi banjir kejahatan. Wow. Ya, sesuatu yang kita pikir nggak mungkin lah, apalagi misalnya dilakukan oleh orang yang percaya. Ya, saudaraku, kita tahu ya peristiwa korupsi yang cukup besar di hari-hari terakhir ini, saudaraku. Kita berpikir nggak mungkin lah orang percaya melakukan hal itu. Tetapi saudaraku, kejahatan akan banjir, seperti banjir. Paulus menubuatkan bahwa iblis akan menyebabkan kerusakan besar atas keluarga.
perceraian, dan situasi-situasi yang barangkali sebetulnya suami istri berpisah itu hanya malu saja, ya, menjaga di hadapan anak-anaknya masih nyatu, tapi sebetulnya hatinya udah pisah. Satu udah memikirkan apa, yang satunya memikirkan apa. Ada kerusakan besar disebabkan oleh iblis atas keluarga. Dikatakan juga menjadi orang tua dengan kasih dan pengasuhan yang menuntut pengorbanan tidak lagi dianggap sebagai tugas yang layak. Banyak orang tua mementingkan pekerjaannya, lupa bahwa panggilan terbesar dari orang tua adalah mendidik anaknya. Ya, bagi orang tua di dalam Tuhan, mendidik anaknya di dalam ajaran dan nasihat daripada Tuhan. Kiranya melalui berita Natal ini terjadi pemulihan-pemulihan di dalam rumah kita, sehingga tugas orang tua pun yang paling utama di dalam sebuah keluarga boleh dilaksanakan kembali. Lalu dikatakan banyak anak akan melawan orang tua. Ini, dulu aja udah lebih banyak, dulu aja sudah banyak, apalagi sekarang, saudaraku, yang namanya orang tua melawan anak. Ini kalau sudah kayak gini, saudaraku, di keluarga sudah nggak ada damai lagi. Itu sebabnya jangan lewatkan, saudara, momen Natal ini untuk kita kembali mengalami damai sejahtera karena korban anak domba Allah itu yang menghapus atau mengangkut dosa dunia ini. Lalu dikatakan di antara anggota keluarga tidak lagi tahu mengasihi. Intinya kasih di dalam keluarga menjadi hancur, saudaraku. Saudaraku, pada kesempatan ini kita akan melihat, saudaraku, tapi bukan sekedar melihat. Kita mau menangkap apa yang Tuhan mau bicara melalui sebuah film pendek, ya, dengan judul Menjelang 25. Mari kita akan saksikan sebelum nanti kita akan berdoa juga bersama-sama setelah kita menyaksikan film ini. Tuhan kiranya memberkati kita. Gak pernah dukung aku. Semua yang Mama lakukan untuk kebaikan kamu. Kebaikan? Kebaikan apanya? Selalu maksain pendapat. Selalu. Diam. Beraninya kamu sama orang tua. Durhaka kamu. Selalu aku yang salah. Aku udah gak tahan lagi, Ma. Aku udah gak kuat ngadepin sikap Mama. Cukup. Pergi kamu dari sini. Mama kira keluarga kita berantakan seperti ini gara-gara siapa? Papa meninggal. Aku akan bercerai. Semua berawal dari Mama. Malu Mama punya anak seperti kamu. Mama mau aku pergi. Aku pergi. Kak, ini udah malam. Kakak mau kemana? Kemana aja yang penting bukan di sini. Mama berharap gak akan lihat kamu lagi. Bagus. Kita sependapat. Kita sepemikiran. Pagi, Bu.
Pagi, Asih. Bahan masakan datang jam berapa ya? Oh, nah itu sudah datang, Bu. Bu, sayur, Bu. Mbak As. Kelihatan kurusan sekarang lho, Mbak. Masa? Aku 3 minggu minum obat pelangsing loh Mas. Gimana, aku udah seksi belum ini? Tapi hati-hati, bahaya ndak. Lah ya tenang. Kalau udah aku minum, langsung buang airnya lancar. Mantep gak? Mantep gak? Mantep gak? Mas, udah siap belum semuanya? Ini sudah siap, Bener. komplit semuanya. Mbak Asih, sudah tahu belum kasusnya Ibu Mirna? Lah, Bu Mirna itu yang seminggu yang lalu meninggal toh Bunuh Mas. diri. Lah yo itu. Lah gimana? Ada kabar apa? Katanya sih sebelum kejadian, Bu Mirna tuh bertengkar hebat sama anaknya. Lah bertengkar kenapa toh? Katanya anak-anaknya tuh sibuk semua, nggak ada yang mau nengokin Bu Mirna. Kasihan. Oh, mesake banget. Bu Mirna itu kan sendirian toh di rumah. Kok ya nggak ditengokin ya Mas? Kasihan banget ya. Lali ngobrol terus Nah, iki lho, mana? iki pesenane coba dicek lagi. Sini, aku cek. Ada yang tertinggal apa enggak? Bu, ini obatnya diminum dulu. Asih. Ini Bu, obatnya diminum dulu. Iya. Makasih, Asih. Oke Bu. Sebentar. Sebelum saya lupa, sebentar. Besok pagi, tolong ambil puding pesanan Ibu ke Bu Hani ya. Oke. Ya, ini bukti pemesanannya. Oke. Ini besok pagi ya Bu ya. Ya. Berarti Dek Sony sama Non Lisa datang jam berapa ya Bu? Oh iya, Sony besok siang. Kalau Lisa sore kayaknya. Oh, iya. Kan dari Bandung sih. Oh iya. Kalau Non Meli datang juga Bu. Asih. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Sampaikan salam saya pada Bu Hani. Bilang makasih. Oh ya, Bu. Ya, Bu. Baik, Bu. ya, mari Bu ya. Mari, berangkat dulu. mari. Oke. Mbak Asih. Mbak Asih. Ma. Mama. Ma. Ya ilah. Ini kok baru datang sih? Aduh, iya nih, Kenapa Ma. kok telat? Jalanan biasa macet. Macet lah alasannya ya. Aduh, Hah? apa kabar? Aduh. Kamu sih nggak datang-datang, gimana nggak kangen, ha? Kamu? Asih, tolong ambilin saringan minyaknya dong. Son, Lisa. Hai Lis. Kamu lagi di mana? Ayo, jangan kesorean. Ya, ini aku lagi sama Edwin, sama Sandra mau ke rumah mamanya Edwin. Ada makan siang sebentar. Dari sini aku langsung ke sana nanti. Iya, tapi jangan kelamaan ya. Kamu naik tol kan? Iya, Ma. Sabar ya. Sony udah datang. Son. Hai Kalisa. Hei, kamu jagain Mama dulu ya. Tungguin aku datang.
Iya, makanya Kalisa datangnya buruan. Ya hati-hati ya, Lis. Oke, Ma. See you. Son, Sampai diambilin, mah. siang ini makan ini aja dulu ya. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Nanti malam baru makan mewah rame-rame supaya pas momennya. Sejak papamu nggak ada 2 tahun lalu, momen setahun sekali seperti ini rasa lebih berharga ya. Mah, Mama udah gak pernah hubungin Kak Meli lagi ya? Mama udah tahu. Mama udah tahu kamu pasti akan nanyakan hal ini. Jangan sekarang ya. Tahun depan aja. Mama nggak mau peristiwa penting seperti ini dirusakannya karena ginian aja. Loh, kayak ginian aja gimana, Mah? Sony tuh ngerasa ada yang hilang di hari khusus ini. Udah 2 tahun loh, Mah. Tanpa papa, tanpa Kak Meli. Natal kok nggak ada damai-damainya. Mama rasa nggak apa-apa. Mama sama sekali nggak keberatan. Ada kamu, ada Lisa dan keluarganya. Mama rasa itu cukup. Syukuri aja apa yang masih ada. Mah, Kak Meli itu juga masih ada. Itu nggak Mama syukuri. Selama ini Mama ngajarin soal bersyukur, menjadi pembawa damai. Tapi 2 tahun ini Sony nggak ngerasain itu, Mah. Sudah. Habisin nasi goreng kamu. Mah, maafin Sony. Sony nggak maksud ngomong kayak tadi ke Mama. Kamu tahu, Son, gak pernah satu hari pun terlewatkan tanpa Mama teringat kembali akan kejadian malam itu. Mama kadang mikir, apa Mama terlalu keras? Apa Mama telah menyakiti hati kakakmu? Tapi tidak bisa dipungkiri, Son. Mama juga sakit. Sakit sekali. Kalau saja ada cara untuk kembali ke malam itu, untuk merubah segala sesuatunya, pasti Mama lakuin. Pasti. Karena Mama juga sayang sama Meli, Son. Lebih dari yang dia bayangkan selama ini. Emang berat. Berat sekali sejak papamu nggak ada. Selama ini Mama sudah berusaha sekeras mungkin untuk membuang semua rasa gengsi, rasa malu, rasa marah Mama. Tapi Mama belum berhasil. Mama belum bisa, Son. Tenang ya, Ma. Ada Sony di sini. Kamu nggak sendirian. Siapa, Son? Lisa? Bukan, Mah. Dari kantor. Iya, Pak. Iya, secepatnya nanti saya ke sana ya, Pak. Iya, oke, Pak. Son? Duh, Mah, maaf. Sony harus ke kantor nih. Ada laporan yang masih kurang. Kan udah tanggal segini. Iya, cuman ini udah nggak bisa ditunda lagi, Mah. Laporan akhir tahun soalnya. Berapa lama kamu perginya? Sebentar, Mah. Secepatnya Sony balik kok. Jangan lama-lama ya, sebelum Lisa datang. Iya, Mah. Sebentar ya, Mah. Sony pergi dulu. Sudah. Hati-hati, Son. Iya, Mah. Bu, makan malam sudah siap. Mau saya tata di meja? Asih. Iya, Bu. Terima kasih ya, Asih. Sudah membantu saya selama ini. Iya, Bu. Sama-sama. Asih juga senang.
Selamat malam Natal, Pak. Masih? Sih? Kamu tuh nggak bisa main telepon orang, datang ke rumah orang di malam Natal, terus nyuruh-nyuruh aku pulang. Ma, krayon aku mana? Nanti dulu ya, Dek. Naik dulu, Gi. Kak, waktu itu kalian lagi sama-sama emosi. Makanya... Kita bukan anak kecil lagi, Son. Kita punya pilihan masing-masing. Iya, Kak. Kita memang punya pilihan. Maaf ya, tapi kamu tahu persis kejadian malam itu. Harusnya kamu paham perasaanku juga. Ya, tapi harusnya Kameli juga paham perasaan Mama. Sekarang tinggal dia orang tua kita satu-satunya. Mama kita. Aku nggak mau nantinya Kameli nyesel. Ya sudahlah, aku harus ke tempat Mama sekarang. Aku pergi dulu, Kak. Bu, ini obatnya diminum dulu. Kalisa? Halo, Kak. Apa kabar? Hai, Sandra. Hai Om. Hai, San. Mas Edwin. Maaf ya, aku telat banget. Habis ada acara makan sama keluarganya Edwin. Kamu dari mana? Bukannya tadi udah sampai? Bu, Ibu, buka pintunya, Bu. Ibu, Bu. Buka pintunya, Bu. Ibu. Klasik. Mas Oni. Ibu, Mas. Ibu. Ibu ada di dalam ini, Mas. Mas. Ibu, Mas. Kenapa? Mama di mana? Ibu ada di dalam, Mas. Dari tadi Asih buka pintunya tapi tidak bisa-bisa. Hah? Asih takut, Mas. Ibu kayak majikan kompleks sebelah. Kenapa? Bunuh diri. Sembarangan. Mana tadi sebelum Ibu masuk, Ibu peluk Asih dulu terus bilang makasih ya, Asih. Wajahnya Ibu sedih banget, Mas. Minta tolong itu dibukain, Mas. Ma, buka pintunya, Ma. Ma, ini Sony, Ma. Ada Kalisa juga, datang buat ketemu Mama. Ma, tolong buka, Ma. Kita udah sampai. Mau ketemu Mama. Kita dobrak saja.
ada cara untuk kembali ke malam itu. Untuk merubah segala sesuatunya. Pasti Mama lakuin. Pasti. Ma, tolong Ma. Ini Meli, Ma. Karena Mama juga sayang sama Meli, Son. Lebih dari yang dia bayangkan selama ini. Buka, Ma. Mama. Kosong? Mama mana? Asih! Kenapa ribut-ribut? Dari tadi saya mules banget. Meli. Mah. Maafin Meli, Mah. Oh, minta maaf juga, Mel. Kamu datang juga, Mama kira nggak datang. Oh, bikin takut aja. Udah. Son, kamu lama banget sih. Mama kira kamu nggak datang. Ya, thank you ya udah datang ya. Cucu Mama, mana Mel? Aku titip di rumah mamanya Hansen, Ma. Hansen, suamimu? Iya, Ma. Hansen di sana juga? Dia sekarang lagi tugas di Kalimantan sampai tanggal 27 ini. Jadi, kalian? Iya, Ma. Aku sama Hansen komit untuk belajar lagi dari awal. Proses, Ma. Aku baru benar-benar sadar sekarang. Natal ini memang menjadi hadiah terbesar buat aku, Ma. Aku diberi kesempatan untuk memperbaiki hubunganku dengan Mama dan Hansen. Oh, Mel. Thank you, Ma. Begitu kasih Allah akan dunia, diberikan anaknya yang satu-satunya, supaya yang percaya jangan binasa, tapi hidup selamanya. Oma, ini ada hadiah buat Oma. Wah, makasih. Coba Oma lihat. Lah, ini siapa yang ada di awan? Opa. Oh, Opa pakai sayap. Ih, kamu nih pinter ya. Nah, Putri yang mana? Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari-hari ini dipicu oleh pandemi COVID-19 menjadi hari-hari yang paling kelam dalam kehidupan
keluarga kita. Mungkin ada salah seorang anggota keluarga kita yang terpapar COVID-19. Barangkali Tuhan izinkan juga dia meninggal dunia. Mungkin tekanan ekonomi yang bertubi-tubi, yang berimbas kepada hubungan-hubungan di dalam rumah tangga. Mungkin ada di antara suami istri yang terus-menerus hidup di dalam ketegangan karena masing-masing tidak mau mengakui kesalahan dan tidak mau memaafkan pasangannya, sehingga ancaman terjadinya perceraian makin nyata. Saudaraku, bisa jadi juga orang tua yang sakit hati terhadap anaknya sudah bertahun-tahun. Sulit bagi orang tua karena rasa sakitnya yang begitu mendalam untuk bisa mengampuni anaknya. Sebaliknya anaknya juga punya alasan tertentu untuk tidak mengampuni orang tuanya. Saudaraku, mari jangan biarkan kondisi ini berlarut-larut menghancurkan damai sejahtera dalam hidup keluarga kita, yang membuat seluruh potensi kekuatan di dalam rumah tangga kita juga ikut hancur. Pada kesempatan Natal kali ini, sebagaimana Yesus yang suci, tak bernoda, tak bercacat, rela datang ke dunia ini untuk menjadi korban, menjadi domba Allah yang mengangkut dosa dunia ini. Itu artinya dia sedia mengampuni kita semua. Ini saatnya untuk kita belajar merendahkan hati kita masing-masing untuk saling mengakui kesalahan. Suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, dan anak-anak juga kepada orang tua, bahkan kepada semua orang di mana kita memiliki hubungan yang butuh untuk dipulihkan. Saudaraku, inilah kesempatannya. Jangan membuang-buang kesempatan. Seringkali kesempatan itu tidak datang untuk kedua kalinya. Mari kita dengan pertolongan daripada kasih Allah sendiri, kita mau saling menghampiri, saling mengaku salah, saling melepaskan pengampunan, supaya pemulihan hubungan terjadi dan damai sejahtera Allah, shalom daripada Allah itu bukan sekedar kata-kata, tapi sesuatu yang kita alami di hati ini. Biar Natal kali ini merupakan sebuah momentum terjadinya pembaharuan hubungan satu dengan yang lain. Dan kita boleh menikmati kuasa pengampunan dari Allah kepada kita, dan kuasa pengampunan di antara kita satu dengan yang lain. Sehingga kebahagiaan, bahkan bukan sekedar kebahagiaan, sukacita Natal yang dari dalam memancar di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Bapa, Kau setia. Haleluya. Mari bersama-sama kita nikmati hadirat-Nya. Bapa, Kau setia. Haleluya.
percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Oh ya, kerinduanku. Amin, amin. Tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Oh, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Oh, ubah hatiku, haleluya. Ubah hatiku Seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu haleluya. Ya kasihmu Tuhan. biar mataku Amin, amin. seperti Haleluya. matamu, Oh, terima kasih Tuhan. pancarkan Terima kasih kasihmu. Ku mau jadi, Mau jadi, ku mau jadi, sekali lagi ku mau jadi. ku mau jadi. Yes, kami mau jadi seperti-Mu ya Tuhan. Sepertimu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory, glory bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar seperti Engkau yang rela datang ke dunia, merendahkan hati, bahkan rela menanggung dosa kami. Tuhan, pada pagi hari ini, pada hari ini ya Tuhan, kami juga mau saling menerima satu dengan yang lain. Di antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Bahkan di antara anggota keluarga yang lain juga ya Tuhan. Melalui kami mengakui segala kesalahan kami. Melalui saling mengampuni satu dengan yang lain. Dan kami boleh menerima satu dengan yang lain. Sehingga pada momen Natal ini, di tengah pandemi COVID-19 yang belum ada tanda-tanda berakhir, kami boleh menikmati, mengalami damai sejahtera Allah, memenuhi hati kami. Sehingga hari ini kami bukan sekedar berbahagia, tetapi ada sukacita mengalir keluar dari dalam hati kami. Sukacita yang daripada Tuhan.
Karena Engkau kembali memulihkan kami melalui saling mengakui kesalahan, melalui saling mengampuni. Tuhan, biarlah hari ini ada pujian, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di antara kami anggota keluarga yang mau menuruti kehendak daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami sudah dengar. Terima kasih untuk film pendek dari rekan-rekan di Arbit sudah memberkati kami. Tuhan balas berkati berlipat kali ganda. Biar film pendek menjelang 25 ini boleh jadi berkat juga pada momen Natal ini bagi lebih banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau akhiri dengan syukur ibadah Natal pada hari ini. Dan kami kembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Berkat-Mu kiranya atas negeri kami, berkat-Mu atas bangsa kami, berkat-Mu atas jiwa-jiwa di dalam negeri ini, Tuhan. Khususnya mereka yang belum menerima keselamatan di dalam Engkau. Biar keselamatan daripada Tuhan dinyatakan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Dengan pengharapan ini, kami mau akhiri ibadah Natal dengan syukur. Dan saudara-saudaraku, bukalah hatimu, terimalah berkat, limpah rahmat dari Bapa kita di sorga, cinta kasih-Nya yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita, serta persekutuan, pemeliharaan, penghiburan, pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang percaya diberkati berkata, amin, amin, amin. Haleluya.